Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat anak-anakku sekalian yang menjalani PSG dan sistem pelatihan ataupun prakerin yang biasanya kita lakukan di tempat industri ataupun di tempat instansi. Mungkin kali ini sangat berbeda prakteknya karena dilaksanakannya di sekitar lingkungan rumah kalian masing-masing. Adapun satu yang bisa Bapak sampaikan, di dalam hal pelaksanaan bisa direkomendasikan di tempat-tempat yang terdekat seperti contohnya warung, toko kelontong, warnet, steam mobil, steam motor, bengkel motor, tempat servis, bahkan pedagang keliling bisa jadikan praktek untuk membuat laporan keuangan. Dan inti yang bisa dilaksanakan berupa pembuatan jurnal yang lebih intinya. Nah, di sini kita akan melihat arus kas, cash flow-nya, baik berupa kas masuk maupun kas keluar. Jadi dalam pelaporan keuangan, cash flow itu sangat penting. Nah, di sini kita akan meneliti dalam bentuk cash flow seseorang dalam berusaha. UKM bisa kita jadikan praktek usaha kecil menengah. Nah, di setiap ada pelaksanaan UKM, kita akan melihat pembelanjaan barang ataupun pemberian jasa, pendapatan jasa yang dilakukan. Itu kalau bentuk usaha jasa. Kalau bentuk kelontong, perdagangan ataupun apa, counter, HP, penjualan HP ataupun penjualan online dan sebagainya, itu yang dilihat adalah barang dagangnya. Nah, di dalam pembuatan jurnal jangan lupa ada aturan akuntansi yang dilakukan, jangan sampai salah posnya. Dalam bentuk debit dan kredit jangan salah masuk. Kunci di sini adalah cash. Nah, dana cash ini kita mengarahkannya harusnya mau kemana atau sebut cash flow-nya, arus kasnya. Ada yang kas masuk, ada yang kas keluar. Di dalam kas masuk pasti akan mendapat penambahan uang kas ya. Kalau pembelanjaan ataupun pembelian apapun atau pembayaran hutang itu akan mengurangi kas. Jadi akan adanya kas keluar. Intinya dalam jurnal itu penempatan debit dan kreditnya ya. Untuk itu Bapak akan mengulas kembali permasalahan hal ini. Marilah kita akan coba mempelajari beberapa bagian yang secara simple bisa Bapak berikan tutorialnya. Semoga bisa bermanfaat bagi kalian semua. Baiklah, kita akan mencoba mulai pelajaran tentang jurnalnya ya. Mudah-mudahan kalian masih bisa paham dan masih bisa mengikuti dan mudah-mudahan kalian masih bisa mempelajari ataupun melatih. Nah, di sini Bapak akan memberikan contoh-contoh pembuatan jurnal ya. Nah, kita perhatikan dulu ada contoh pembuatan jurnal. Ini contoh neraca yang pernah diajarkan, tapi kita akan lebih memfokuskannya ke pembuatan jurnal. Nah, ini contoh jurnal ya. Di sini ada kas, ada modal, ada perlengkapan peralatan. Nah, ini semua terjadi karena adanya transaksi. Kalau lihat di atas, kita akan perhatikan kas, modal. Nah, di dalam usaha tentu kita harus menempatkan kas dan modal terlebih dahulu. Karena apa? Di dalam usaha UKM pasti kita perhatikan modal dulu ya. Modal awal berapa? Nah, ini buat mencari saldo awal misalnya. Contoh, pada saat pembuatan
atau memiliki usaha kecil menengah UKM beralih bentuk perusahaan dagang, misalnya warung ya. Kita punya modal warung 10 juta nih ya. Modal warung 10 juta, tentunya kita akan menyetorkan ke kasnya sebesar 10 juta. Nah, ini modal kita untuk membuat usaha misalnya. Nah, 10 juta, 10 juta. Kalau di sini bentuknya contoh jenis usaha yang biasa, bisa salon, bisa bengkel. Nah, ini mungkin jenisnya. Di situ tentu kita membutuhkan perlengkapan dalam membuat usaha. Perlengkapan kalau membuat warung tentu dibutuhkannya seperti etalase ya, perlengkapan tuh meja buat uangnya kita taruh ya, kita simpan. Terus ada lagi mungkin pamflet ataupun banner buat iklan-iklan yang bisa orang lain tahu bahwa kita jualan itu. Atau kalau kita misalnya menjual pulsa, tentu kita ada etalase counter ya. Kan beda etalase counter sama etalase toko biasa. Nah, di situ tentu akan adanya pembelian. Pembelian perlengkapan, misalnya kita beli sekitar 250.000. Ini kan contoh misalnya ya, contoh. Jadi ini angkanya dari mana kalau dipertanyakan? Ini kan contoh ya, contoh angka-angka. Peralatan, nah peralatannya kita beli 1 juta misalnya. Nah, kalau ada kata peralatan biasanya mah ini perusahaan jasa karena dia membutuhkan alatnya. Hanya ada peralatan perlengkapan, tapi kalau untuk usaha dagang tentunya tidak membutuhkan itu, hanya membutuhkan perlengkapan saja. Kalau di perusahaan dagang mungkin di sini akan ditambah pembelian ya. Pembelian. Nah, ini bisa Bapak ganti ya. Kita Bapak ganti. Pembelian barang dagang. Nah, misalnya pembelian barang dagang ya. Kita punya dana kas 10 juta. Nah, kita beli perlengkapan 250.000. Misalnya kalau etalase nggak mungkin lah sampai 250, kita jumlahkan aja totalnya ya. Totalnya mungkin etalase 1 jutaan ya. Kita punya 3 etalase misalnya, atau semarak raknya ya, rak buat barang-barang kita taruh ya. Taruhlah total buat etalase dan peralatan itu semuanya termasuk meja dan lain-lain lah itu ya, perlengkapan namanya juga ya, habis 3.500.000 misalnya ya. Nah, ya. Terus beli barang-barangnya mungkin kita belanjakan sebesar 5 juta ya, buat barang dagangnya kita jual, maaf ya, salah satu. Nah, ini 5 juta ya. Nah, berarti jumlah kas yang sudah kita belanjakan, kita belikan, termasuk beli perlengkapan dan beli barang dagangan, itu mencapai 8.500.000. Nah, ya. 8.500.000. Nah, berarti ada sisa kas 1,5 juta ya. Nah, ini nggak usah dihitung dulu kas sisanya. Yang penting yang dipakainya dulu. Yang penting kita ada kas dan modal awalnya 10 juta. Nah, di situ. Nah, pada saat itu ada kita teh misalnya tokonya itu nyewa, sewanya harus di muka dibayar. Jadi sebelum kita berdagang, kita sewanya harus dibayar di muka. Nah, sewa dibayar di mukanya misalnya 1 juta untuk masa 1 bulan ya. 1 juta untuk bisa per triwulan, per gimana ya. Nah, misalnya sewanya 1 juta ya di muka. Atau mungkin kalau ini tokonya biasa, ya 1 juta. Berarti ada pengurangan uang juga 1 juta ya. 1 juta. Ya, ini. Nah, ini pada saat awal membuat usaha kita memiliki modal 10 juta. Nah, pendapatan pemasukan kasnya 10 juta.
perlengkapan kita beli buat etalase, rak-rakan toko dan sebagainya 3,5 juta. Terus beli buat barang yang kita buat dagangnya, pembelian barang dagangan ya, pembelian ya, barang dagangan atau persediaan, diperjelas lagi pembelian persediaan karena kita stok kan barang dagang. Nah, sebesar sekian. Nah, pembelian persediaan barang dagang ya. Nah, inilah ya. Nah, pada saat itu ini lihat pertanggal ya, pertanggal 1 kita dapat modal belum usaha ya berarti. Tanggal 2-nya kita mulai menyusun pembuatan perlengkapan dan sebagainya. Tanggal 3-nya udah ada tagihan sewa dibayar di muka, dibayar setelah kita membuka warung toko. Ternyata besoknya tanggal 3-nya ada tagihan buat bayar sewanya ya. Nah, pada hari kelima ya misalnya kita sudah mendapatkan penjualan, pendapatan dagangnya, pendapatan usaha maksudnya ya. Berarti akan menambah kas 400.000 misalnya hari itu 400.000. Nah, lantas demikian yang bisa dicontohkan secara langsung ya. Nah, ini contoh perlengkapan dan pendapatan. Ini kita nanti Bapak akan coba simpulkan lagi ya. Simpulkan lagi, lebih mudah lagi mengenai ngejurnalnya ya. Mengenai ngejurnalnya supaya lebih mudah. Kita dasari dulu dari kas awal kita membuat usaha tentu membutuhkan modal sekian-sekian. Nah, perkirakan ini contoh misalnya contoh mempunyai modal 10 juta. Tentu kita akan menambahkan kas 10 juta ya, diulang lagi ya supaya paham modalnya 10 juta. Setelah mempunyai modal tersebut, tentu kita membutuhkan perlengkapan. Kalau kelontong kan tentu butuh etalase, rak-rakan buat barangnya. Sekitar 3,5 juta ini perkiraan Bapak ya. Karena apa? Jangan sampai pembelian perlengkapan maupun pembelian persediaan barang melebihi modal ya, nantinya akan tekor ya, kata istilah tekor, rugilah. Karena apa? Modalnya 10 tapi kita kebutuhannya lebih dari 10 ya, berarti kita sesuaikan dengan kas yang kita punya. Nah, sewa dibayar di muka biasanya setahun dilakukan atau per 6 bulan bisa dilakukan karena pemilik tempat tentu membutuhkan uangnya ya, uang sewanya, dan dibutuhkan misalnya selama per 6 bulan atau per setahun tergantung perjanjian ya. Nah, pada hari kelima ternyata mendapatkan penjualan perdagangan kita pendapatan dagang penjualan itu mendapatkan omset ya, ini omset ya, disebut omset 400.000 karena omset itu total dari kita penjualan kita ya, belum termasuk profit ya, karena di sini baru bentuk omset. Misalnya pada hari ke-6 omset kita bertambah karena kemungkinan waktu hari pertama kan masih sepi ya, masih belum ada pengunjung. Nah, kas pada tanggal 6 nambah jadi 2 juta misalnya omsetnya, pendapatan usaha. Ini karena sama kita copy aja, copy caranya gini ya, copy paste ke sini nah, supaya mudah ya. Nah, ini kalian harus bisa paham betul tentang Excel ya. Harus paham betul tentang Excel. Nah, kasnya misalnya 2 juta omsetnya. Salah ketik ya. Nah, harus paham betul tentang Excel ya, pelajari. Nah, ini nanti akan kalian praktekkan ini. Nah, nah ini ya. Nah, terus pada tanggal 7 misalnya ini, tanggal ya 7, pendapatan kita bertambah terus ya. Sini ada kas. Nah, ini caranya bisa di plus ya, di plus arahkan ke sini tuh. Nah, ini akan menambah ya. Ini juga di plus, pindahkan ke pendapatan usaha seperti tadi. Buat mengkopinya bisa cara seperti itu ya. Nah, ini cara buat di Excel ya. Caranya mudah sebenarnya. Nah, pada hari ke-7 kita omsetnya bertambah 3 juta. 3 juta. Biasanya
mencari profit paling mudah. Rata-rata orang menjual barang itu paling kecil sekitar 10%. Nah, dari jumlah total barangnya 10% profit laba biasanya. Ya. Nah, ini bertambah terus nih ya, bertambah terus. Nah, dari situ kan kita udah lihat ya. Pada hari pertama dagangan 400 ya. Taruhlah ini ada perganjian. Nah, 400. Berarti barang kita harus belanja lagi ya, harus belanja lagi karena kemungkinan kan barang kita yang kita jual sudah mulai kosong ya. Kita belanja lagi nih. Di sini aja kita udah keluar barang dari pembelanjaan 5 juta, kita udah keluar ini. Keluar barang apa namanya melebihi dari waktu belanja ya 5 juta ya. Nah, ini kenapa ada barang mungkin kalau yang pertama kan kita awal ya. Nanti taruhlah berarti di sini taruh nih karena ini totalnya aja aneh ya. 5.400.000 belanja 5 juta, tapi ini habis barang 54, berarti di sini kita jangan segini ya. 500 berarti 5.500.000 misalnya. 5.500.000 ya, supaya nggak aneh ya. Nah, coba kita totalkan 55 sama 35 9 ya. Sama ini nah 10 juta pas kan ya. Ini pas kan. Pas. Nah, berarti ada selisih ini akhir tanggal 9 itu barang sudah habis berarti ya. Barang tinggal 100.000 nilainya atau apa barang apa yang kecil mungkin ya. Nah, berarti ada penjualan pembelian. Di sini kita pembelian yang tadi nih, ini udah ada kan contohnya. Nah, ini kalau ada contoh di atas kita tinggal plus aja ya, plus ke atas nih. Di sini cara merumus ini ya. Nih, plus ke atas. Nah, kan otomatis dia kan sama kata-kata tulisannya ya. Ini juga plus ke atas kas. Nah, ya jadi kas. Berarti kita belanja lagi ya, belanja lagi sekitar 5.500.000 ya. Kita pluskan lah sama kan ya, kita belanjanya sama kan. Nah, belanja lagi nih. Nah, belanja lagi teruskan aja lah. Gak usah itu ketika 5.500.000. Nah, ya. Nah, demikian namanya jurnal. Ini jurnal yang dituliskan 1 bulan penuh misalnya sampai tanggal 30 ya. Berikutnya lah demikian misalnya ada pembayaran listrik, mungkin di sini ada pembayaran listrik ya. Pembayaran pembayaran listrik. Nah, ada tagihan listrik ya sebesar 200.000. Nah, berarti kas berkurang. Ingat, kalau ada pembayaran kasnya kurang ya 200.000. Ya. Terus hari pada tanggal berapa? 20 ada lagi setelah belanja kita dapat lagi nih. Dapat penjualan. Seharusnya mah ditulisnya ya per tanggal 1 ini tanggalnya ini contoh secara hariannya misalnya sehari cuma ada 1 jurnal ya. Sehari ada 1 jurnal. Bapak belum memberikan contoh sehari berbagai jurnal. Sebenarnya 1 hari itu bisa menampung beberapa kali transaksi ya sebenarnya. Nah, kalau buat penjualan mah bisa digabungkan aja, ditotalkan 1 hari ini penjualan berapa dapat omsetnya gitu aja ya. Nah, kalau pembeli atau termasuk biaya bisa satu-satu ditulisnya. Ada misalnya 1 hari ini ada bayar apa gitu. Itu bisa tulis 1 hari. Ini diglobalkan saja digabungkannya. Ini contoh 1 harinya contohnya cuma 1 transaksi, 1 apa? Jurnal ya, bisa aja 1 hari itu bisa berbagai jurnal, berapa kali jurnal ya, ada yang pembayaran, ada pembelian, itu bisa aja. Ini disimpelkan aja sama Bapak ya, simpelkan aja. Nah, terus apa tadi? Pendapatan usaha lagi ya. Pendapatan penjualan. Penjualan ya, kalau sini sebenarnya kata-kata yang bagus penjualan barang dagang ya.
penjualan. Kalau pendapatan larinya ke perusahaan jasa ya. Karena ini dagang, kita contoh penjualan barang dagang. Barang dagang. Maaf tadi mungkin ada sedikit yang salah lah, yang harus dibenarkan ya. Jadi kata pendapatan usaha itu perusahaan jasa. Nah, berhubung kita dagang barang, berarti penjualan barang dagang. Nah, ini ya dirubah ya. Nah, penjualan barang dagang jadinya ya. Kecuali tadi penjualan pendapatan usaha itu biasanya jasa, yang tidak ada yang dijual, cuma jual jasa gitu ya. Nah, misalnya di sini 4 juta. Wih, ini warung tokonya ini udah laris pelanggan nih ya. 4 juta. Nah, berarti 4 juta. Nah, ya, 4 juta. Nah, demikian seterusnya ya, bikin terus, kumpulkan. Nah, di sini kalian diharapkan untuk membuat jurnal seperti ini. Lebih bagus lagi harusnya pakai nomor akun di sini ya, dibikin lagi satu kolom nomor akun. Nomor akun itu kan di tempat materi yang sudah Bapak bagikan ada cara membuat nomor akun ya. Kalau kodenya, nomor akun itu kode akun itu kita yang buat. Biasanya umumnya kalau kas diawali angka 100 tuh kas. Terus berikutnya ada itu ya. Kodenya bisa 101, 102 apalah. Jadi kode apa. Kalau bingung udahlah, jangan pakai nomor kode dulu ya. Yang penting cara menjurnalnya aja dulu yang benar ya. Nah, ini yang penting. Nah, berikutnya seterusnya begitu ya. Itu cara menjurnal. Kalian harus bisa membedakan mana debit dan kredit ya. Jangan salah pos ya. Itu saja. Tolong dibuatnya di buku besar folio ya, bukan satu kertas folio tapi buku besar folio. Bikin apa namanya tabelnya pakai bolpen atau pensil, lebih bagus pakai bolpen ya, atau pakai pensil dulu yang rapi, baru ditambah atau dibenarkannya lebih diperjelasnya pakai bolpen ya. Nah, nanti bikin gitu. Nanti buku besar itu Bapak akan cek. Ya. Bila ada pertanyaan, silakan langsung ngejapri aja ke WA Bapak atau melalui Facebook Messenger. Silakan, Bapak terbuka selalu pada yang bertanyakan. Kalian bisa melakukan prakteknya di warung-warung kalian sendiri. Kalau punya orang tuanya dagang, malah lebih bagus. Mau perdagangan, peternakan, hewan gitu, model kambing apa bisa, boleh. Punya peternakan boleh, atau punya pertanian, sayuran, apapun yang bisa penghasilannya tiap hari bisa ya, bisa dilakukan. Yang penting penghasilannya tiap hari ya. Kalau peternakan mungkin aja pedagang domba, jadi dia bukan hanya peternak aja tapi penjualan hewan ternak itu ayam apa gimana, atau bahasa ininya tukang kerambah gitu ya, kerambah apa tuh istilahnya, itu bisa jadikan ini. Kalau tukang dagang keliling bisa jualan cilok, bilang apa bisa, tapi di situ kan pembelian apa, pembuatan sesuatu barang yang buat dijual kan harus ada bahan mentahnya ya, bahan dasar mentahnya untuk menjadi barang jadi. Nah, berarti ada proses produksi di situ. Proses produksinya apa? Berarti sebelum menjadi barang yang bisa dijual harus dibuat bahan mentahnya dari aci apa gimana, itu lihat berapa jumlah modal buat bikin bahan mentahnya. Nah, setelah jadi berapa yang bisa dijualnya misalnya gitu ya, paham kan? Nah, kalau cilok apa, mungkin dia penjualan cilok sampai sekian, jumlahnya berapa hari ini, terus besoknya beli bahan mentah, di total aja, nggak usah satu-satu ya, nggak usah satu-satu dibikin keterangan, nantinya terlalu panjang. Bahan mentah itu kan buat jualan kan banyak, jangan usah tulis total jumlah uang keluar aja, Bapak lihatnya cashnya aja, uang cashnya yang keluar gitu. Kalau dia punya hutang koperasi apa segala, tulis juga kalau ada transaksi, ada misalnya di sini ada pembayaran hutang. Tulis misalnya hutang dia ya. Pada tanggal 22 ada pembayaran hutang. Ternyata dia modalnya itu ada yang minjem juga, atau modal minjem bisa ini dapat 10 juta dari modal minjem ya. Nah, misalnya hutang koperasi kan suka dibayar per bulannya apa namanya? Itunya. Nah, apa namanya? Bunganya ya, bunganya hutang koperasi hutang bunga koperasi, misalnya diperjelas hutang bunga koperasi. Kalau hutang kalau udah dibayar ada di debit, ingat ya, persamaan akuntansi aset sama dengan hutang ditambah modal ya.
Karena hutangnya kalau bertambah di kredit, ini mah dibayar, berarti kebalikannya di debit ya. Nah, yang ada di kreditnya apa? Berarti kas. Ya kan ngeluarin uang bayar hutang. Nah, gitu. Hutang apa namanya? Hutang bunga berarti ya, bunga koperasi. Nah, ini. Hutang bunga koperasi misalnya tiap bulannya harus bayar 300 misalnya. 300.000. Nah, tapi ini kasnya otomatis kurangnya 300.000. Nah, ini termasuk hutang apa, bayar apa, itu masukin aja ya. Nah, demikian seterusnya ya, tiap hari. Yang penting tiap harinya beda-beda tiap transaksinya. Demikian mungkin secara singkat Bapak kasih tutorial untuk penjelasan mengenai pembuatan jurnal ya. Nah, nanti kalian melakukan prakteknya hanya dituntut pembuatan jurnal ini saja dulu. Karena apa? Ternyata ini sangat penting. Kalau perusahaan-perusahaan besar itu tidak cukup melihat neraca laporan keuangan secara laba rugi, tidak cukup itu, tidak cukup. Yang dilihat haruskah sehari-hari, itu yang penting ya. Sehari-harinya harus jelas. Nah, itu. Makanya dilihat jurnal cash flow-nya ya. Ya, demikian mungkin secara singkat. Nanti akan Bapak lanjutkan kembali dengan materi berikutnya yang akan lebih memperdalam lagi mengenai jurnal. Nah, nanti kalian bisa praktekannya di tempat lingkungan kalian sendiri ya. Nggak usah jauh-jauh di tempat-tempat. Ya, kan di lingkungan ada yang jualan sembako, jualan beras, jualan apa. Bisa dijadikan tempat praktek ya. Nanti kasih keterangan di buku besarnya tadi, di buku folio besarnya. Sebelum itu ada biografinya tentang lokasi ya, lokasi buat praktek. Misalnya toko apa, kasih tahu toko ini misalnya. Terus keterangannya jualannya apa di situ. Atau kalau jualan bakso, tukang baksonya siapa, jual bakso apa gitu, harus jelas ya. Ada keterangan di depan lah ya. Nah, berikutnya jurnalnya tulis kayak gitu ya. Ya, mudah-mudahan kalian bisa paham secara dikit lah ya. Secara dikit bisa dipahami mungkin. Ya. Semoga bisa bermanfaat buat kalian dalam praktek di dalam pendidikan sistem ganda ya. Itu harus dilaksanakan mulai September sekarang. Semoga kalian selalu jaga kesehatan dimanapun berada, cuci tangan, jarak-jarak, pakai masker ya, seperti anjuran pemerintah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian bisa lebih baik dan bisa melaksanakannya dengan baik. Terima kasih.